Hello dear students, welcome to our online class. I am Miss Demi. I hope you are as ready as I am start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Pernahkah kalian mendengar mengenai gerak lurus? Ingat ya, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau parabola. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak yang akan kita bahas kali ini adalah konsep gerak lurus. Well, gerak mengenal istilah jarak dan perpindahan. Mari kita simak diagram berikut. Nampak bahwa seekor kucing sedang melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Mula-mula, kucing bergerak dari titik start, mendekati bunga berwarna pink, lalu berakhir pada seekor tikus. Dari lintasan yang dibuat oleh kucing, maka kita dapatkan jarak dan perpindahannya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa perlu memperhatikan arahnya. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Cukup jelas ya dua ilustrasi tersebut? Mari kita lanjut membahas mengenai kecepatan dan percepatan. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Kecepatan rata-rata merupakan perubahan perpindahan atau posisi yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Secara matematis, rumus kecepatan dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan, S adalah jarak tempuh, T adalah waktu tempuh. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Sedangkan percepatan rata-rata sebuah benda merupakan laju perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jika kecepatan mula-mula V0 dan berubah menjadi kecepatan akhir Vt selama interval waktu T, maka percepatannya adalah A rata-rata sama dengan delta V per delta T, sama dengan V akhir kurang V0 per T akhir kurang T0, dengan satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pertama, mari kita bahas mengenai GLB. GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Ciri-ciri GLB. Pertama, lintasannya berupa garis lurus. Kedua, kecepatannya selalu tetap atau tidak berubah. Ketiga, tidak mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Keempat, menempuh jarak yang sama pada selang waktu yang sama. Secara matematis, rumus GLB dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan S per T, dengan satuan V adalah meter per sekon. Simak juga grafik pada gerak lurus beraturan berikut ya. Contoh peristiwa GLB adalah ketika kita melempar bola bowling ke sasaran tembak maupun laju kereta api saat bergerak. Kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Perbedaan utama GLBB dan GLB adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan. Mari kita bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau percepatan.
Secara umum, ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu perpindahan, kecepatan, maupun percepatan. Rumus pertama merupakan hubungan antara kecepatan dan percepatan. Untuk menentukan kecepatan akhir V dari suatu benda yang bergerak dengan kecepatan awal V0 dan mengalami percepatan tetap A, diperoleh Vt sama dengan V0 plus A kali T. Rumus kedua adalah hubungan antara perpindahan, percepatan, dan waktu. S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Rumus ketiga merupakan hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Simak juga grafik di sampingnya ya. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau perlambatan. Rumus pertama adalah hubungan antara kecepatan dan percepatan. Vt sama dengan V0 kurang A kali T. Rumus kedua merupakan hubungan antara perpindahan, percepatan, dan waktu. S sama dengan V0 kali T kurang setengah kali A kali T kuadrat. Rumus ketiga adalah hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 kali A kali S. Simak juga grafik di sampingnya ya. Contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti, ataupun seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Rumus-rumus yang berlaku untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah dapat kita simak melalui tabel berikut. Sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi via email atau mobile number. Sampai jumpa.